Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang pengertian sintaks. Sebelum kita mempresentasikan, maka kita akan lebih baik memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Ahmad Asin. Di samping saya yang pakai baju warna hijau ada Muhammad Yaudi, dan di pojok samping kanan saya ada Reha Faizur Rahman. Yuk, next. Langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian sintaksis, di mana pengertian sintaksis tersebut adalah cabang ilmu bahasa atau linguistik yang mempelajari frasa, klausa, dan kalimat. Bidang kajian sintaksis yaitu yang pertama ada frasa, yang kedua klausa, yang ketiga ada kalimat. Di mana di slide berikutnya akan menjelaskan tentang frasa, klausa, dan kalimat. Langsung saja kita terus. Yang pertama, frasa adalah satuan gramatik atau tata bahasa yang terdiri dari dua kata atau lebih dan tidak melebihi batas fungsi klausa atau kalimat dan tidak bersifat predikatif. Yang kedua, klausa, yaitu satuan gramatik atau tata bahasa yang terdiri dari subjek dan predikat, baik disertai objek pelengkap keterangan maupun tidak bersifat predikatif. Yang ketiga ada kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil dalam wujud lisan maupun tulisan yang mengungkapkan pikiran yang utuh. Konstruksi frasa atau susunan dari frasa. Yang pertama ada kata plus kata. Sebagai contoh adalah sedang mandi. Yang kedua, kata dengan frasa yang plus akan datang. Dimana tadi frasa adalah gabungan dua kata yang mempunyai makna berbeda. Kemudian yang ketiga adalah frasa plus frasa. Baju baru anak itu. Dimana baju itu memiliki makna tersendiri dan baru memiliki makna tersendiri. Kemudian ada kata plus kritika, di mana kritika di sini adalah imbuhan. Dan sebagai contoh, buku plusnya di sini membagi imbuhan terakhir atau imbuhan akhirannya. Kemudian penggolongan frasa berdasarkan persamaan distribusi dengan unsur-unsurnya yang akan dibawakan teman saya. Selanjutnya kita masuk ke penggolongan frasa. Berdasarkan persamaan distribusi dengan unsurnya, yang pertama adalah frasa endosentrik. Itu lebih bisa dibagi tiga lagi, yaitu frasa endosentrik koordinatif, frasa endosentrik atributif, frasa endosentrik apositif. Yang kedua ada frasa ekosentrik. Frasa endosentrik sendiri adalah frasa yang memiliki persamaan distribusi dengan unsur-unsurnya, salah satu unsur atau semua unsurnya. A. Endosentrik koordinatif, unsur-unsurnya setara. Yang kedua, endosentrik atributif, unsur-unsurnya tidak setara atau atribut. Yang ketiga, endosentrik apositif, unsur-unsurnya sama secara semantis atau yang disebut bermakna sama. Frasa eksosentrik saya sebut juga frasa yang tidak memiliki persamaan distribusi dengan semua unsurnya. Penggolongan frasa berdasarkan persamaan distribusi dengan kategori kata yang menjadi unsur-unsurnya. 1. Frasa nomina, ab sama dengan n. Yang kedua, frasa verba, ab sama dengan v. Yang ketiga, frasa adjektiva, ab sama dengan adjektif. Yang keempat, frasa depan tidak memiliki ab. Ini contohnya adik dan keponakannya
atau akan datang atau hari ini. Jumirah, bunga desa kami, akan pergi ke luar negeri. Kemarin ia membeli mangga, duku, dan jambu. Selanjutnya analisis sintaktik analyzer atau parser yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, terima kasih atas saya di sini melanjutkan untuk penjelasan kami. Nah, di sini ada analisis sintaksis atau sintaksis analyzer atau parser. Nah, kita bisa lihat diagram alurnya, di mana shortcut nanti menjadi lexical analyzer, masuk ke tabel simbol menjadi scanner. Nah, tapi bisa langsung tadi ke tabel simbol atau bisa ke synthetic analyzer atau parser. Nah, parser bisa langsung ke tabel simbol juga bisa, tapi di sini alurnya bisa ke semantic analyzer, intermediate code generator. Nah, itu ke tabel simbol semua. Setelah semantic analyzer itu bisa ke intermediate code. Nah, setelah intermediate bisa ke kode generator, atau nantinya sini akan menjadi setelah kode generator menjadi kode optimizer. Nah, kode generator sama kode optimizer itu bisa di dalam satu lingkup, yaitu sintesis dan lexical analysis, synthetic analysis, dan semantic analysis itu bisa menjadikan satu grup itu jenis analis. Nah, outputnya menjadi objek kode. Ya, selanjutnya pohon tree, suatu graf terhubung yang tidak sirkular, memiliki satu buah simpul atau vertex atau node, yaitu akar, root, dan dari akar ini memiliki lintasan atau edge ke setiap simpul yang lain. Pohon penurunan atau derivation tree atau syntax tree atau parse tree untuk menggambarkan bagaimana cara memperoleh suatu untaian string dengan cara menurunkan atau mengganti simbol-simbol variabel menjadi terminal. Setiap simbol variabel akan diturunkan atau diganti menjadi terminal. Simbol variabel dinotasikan dengan huruf besar, kapital. Sedangkan simbol terminal dinotasikan dengan huruf kecil, menepati posisi daun, leaf. Simbol awal menjadi variabel S, menepati posisi puncak pohon root. Jadi bisa digambarkan dari simbol awal itu menjadi posisi paling atas, dan akarnya itu simbol terminal, atau akar atau pohon ya, atau daun. Proses penurunan atau parsing bisa dilakukan antara lain dengan cara A. Penurunan melalui arah kiri, leftmost derivation simbol variabel, di mana simbol variabel terkiri yang diperluas lebih. Yang kedua, penurunan atau B. Penurunan melalui arah kanan, rightmost derivation, di mana simbol variabel terkanan yang diperluas lebih dulu. Nah, ini bisa salah satu contohnya, salah satu contoh dari penjelasan tadi bisa diamati dan bisa dipahami. Dimana ini membentuk suatu pohon, penurunan pohon. Untuk untaian AA, BB, A kecil, B besar, BD, B kecil, B kecil, B kecil, sehingga terjadi untaian pohon seperti di atas. Sedikit tambahan mengenai gambar tersebut. Di atas itu tidak terlihat karena terpotong, dimana S itu memproduksi A besar, B besar, lalu A besar memproduksi A besar, A kecil atau A kecil, kemudian B memproduksi B kecil atau B besar. Di sini bisa kita lihat bahwa A besar itu memproduksi A kecil, dimana dalam gambar tersebut S memproduksi A dan B. Kemudian dari A besar itu memproduksi A kecil dan A besar, dimana kemudian lalu A besarnya itu memproduksi A kecil. Lalu kemudian untuk yang B itu memproduksi B kecil dan B besar, dimana B besar juga memproduksi B kecil dan B besar. Kemudian lalu B besar memproduksi B.
lalu dihasilkanlah penurunan untaian yaitu AA, B, B, B. Selanjutnya, Metode parsing. Analisis sintaksis atau proses parsing berguna untuk memeriksa urutan kemunculan token. Pada proses ini, hal yang perlu diperhatikan adalah: 1. Kebutuhan waktu eksekusi. Yang kedua, penanganan kesalahan. Yang ketiga adalah penanganan kode. Nah, ini ya, bisa dilihat gambar skema parsing. Ya. Metode parsing dapat dilakukan secara top-down atau bottom-up, di mana untaian masukan akan dibaca scan dari arah kiri ke kanan. Nah, metode parsing top-down yaitu membangun pohon pars dari puncak pohon menuju ke daun. Penelusuran dilakukan dari simbol awal sampai dengan simbol terminal, di mana simbol awal itu puncaknya dan terminal itu bisa menjadi leaf atau rootnya. Metode parsing top-down dapat dilakukan menggunakan proses backtrack, dikerjakan secara brute force. Yang kedua bisa no backtrack atau dikerjakan secara recursive decision parser. Proses backtrack itu adalah proses yang dilakukan seandainya pada saat mengerjakan suatu langkah X menyebabkan kesalahan, maka akan melakukan proses backtrack, yaitu proses kembali ke kondisi terakhir sebelum langkah X dikerjakan. Sedangkan proses brute force yaitu mencoba semua kemungkinan secara terstruktur. Kelemahan proses brute force adalah relatif membutuhkan waktu yang lama, karena mencoba semua aturan produksi yang ada dan membutuhkan alokasi memori yang besar juga untuk mencatat lokasi proses, sehingga dimungkinkan untuk melakukan proses backtrack. Metode parsing bottom up. Pohon pars dibangun dari daun leaf menuju ke puncak pohon root. Penelusuran dilakukan dari simbol terminal menuju ke simbol awal, kebalikan dari metode parsing top down. Nah, tadi bisa dilihat perbedaannya yang antara top down dan bottom up. Metode parsing bottom up dapat dilakukan menggunakan proses shift reduce parsing. Yang kedua, operator precedence parsing. Yang ketiga, simple precedence grammar parsing. Yang keempat, LR grammar parsing. Demikian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatian dan waktunya yang diberikan kami ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.